الحمد لله الذي جعل الإنسان من سلالة من طين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وكرم وعظم وشرف على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. معاشر المسلمين وزمرة الصالحين رحمكم الله. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita dikumpulkan kembali di tempat yang mubarakah ini guna menunaikan kewajiban sebagai seorang muslim, yaitu salat fardu Jumat. Salawat dan salam teriring pula kehadiran Nabi yang mulia, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik kepada keluarga dan para sahabat-sahabat beliau. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Selaku khatib, hal yang pertama yang kami sampaikan dan kami ucapkan, minal aidin wal faizin, kullu 'am wa antum bi khairin wal maqbulin insyaallah. Tidak terasa kita berada pada Jumat yang pertama selepas kita menunaikan 29 hari ibadah Ramadan. Harapan dan doa kita semua, semoga Allah menerima semua bentuk-bentuk ibadah yang kita laksanakan dan lakukan datangnya bulan Ramadan kemarin. Dan insya Allah kita senantiasa memperoleh kebahagiaan di sisi Allah Subhanahu wa taala kelak nanti. Amin. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Di dalam Al-Qur'an, tepatnya pada Quran surah As-Sajdah ayat 9, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Thumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal af'ida qalilan ma tashkurun. Artinya, setelah Allah menjadikan bentuk raga manusia di dalam rahim seorang ibu dengan sempurna, kemudian Allah tiupkan sebagian ruhnya ke dalam jasad yang terbentuk tadi, dan Allah menjadikan bagi jasad itu wa ja'ala lakum sam'a, dan Dia Allah jadikan bagimu satu pendengaran, wal absara, dan beraneka penglihatan, wal af'idah, dan beraneka rasa dan pikiran. Namun sayang, kata Allah, karunia Allah yang begitu besar kepada manusia, hanya sedikit yang mensyukurinya. Quran surah As-Sajdah ayat 9. Dalam literatur tafsir Al-Quran, para mufassir berusaha menjelaskan redaksi ayat tersebut. Pada ayat tersebut Allah mengatakan, wa ja'ala lakumus sam'a, dan Allah jadikan bagi kalian ketika terbentuk di rahim ibu satu pendengaran, wal kemudian wal absar, sesudah itu aneka penglihatan, kemudian disusul dengan aneka hati dan perasaan. Para ahli bahasa Quran mengatakan redaksi ini seakan-akan tidak nyambung dalam kaidah bahasa Arab, karena yang pertama Allah menggunakan bentuk tunggal atau mufrad as-sam'a, kemudian pada kata berikut Allah menggunakan kata jamak, yaitu absar, aneka penglihatan, wal af'idah, dan aneka rasa. Namun subhanallah, disitulah terdapat informasi langit kepada kita bahwa manusia sesuai dengan peran dan fungsinya panca indera, kita semua yang hadir di masjid ini, bila mendengar satu benda dijatuhkan dari atas, maka kita akan sepakat untuk satu pendengaran yang sama. Tetapi ketika sudah berbicara tentang penglihatan, maka semua yang hadir di masjid ini akan melihat dengan berbagai macam aneka pandangan. Allah menggunakan kata jamak pada ayat ini. Apalagi
ada yang mengatakan benda kecil dan sebagainya. Demikian Allah menjelaskan peran dan fungsi panca indera. Namun mari kita perhatikan pada Quran surah Al-A'raf ayat 179, Allah Subhanahu wa taala membalikkan kalimat-kalimat tersebut dengan mendahulukan hati, kemudian penglihatan, baru pendengaran. Dalam Quran surah Al-A'raf ayat 179 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad ja'alna li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Artinya, dan neraka jahanam telah dipersiapkan bahan bakarnya berupa bahan bakar dari kalangan manusia yang durhaka dan dari kalangan bangsa jin yang durhaka. Kenapa? Karena mereka diberi hati, lahum qulubun, mereka diberi beraneka macam hati dan pikiran. Walahum a'yunun, mereka diberi beraneka macam pandangan dan pola berpikir. Walahum adhanun, bahkan mereka pun diberi beraneka macam pendengaran. La yafqahuna biha, dengan hati ia tidak menggunakan perasaannya untuk merasakan. Dengan penglihatan ia tidak melihat peringatan-peringatan Allah. Dengan pendengaran ia tidak pernah mau mendengar sesuatu yang baik yang keluar dari lisannya orang-orang yang saleh. Mereka itu pada hakikatnya kata Allah bagaikan binatang ternak. Bahkan binatang ternak masih lebih baik, mereka lebih sesat daripada binatang ternak. Ulaika humul ghafilun, itulah mereka orang-orang yang lalai. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan, yang dirahmati Allah. Ada keunikan pada ayat ini kata para mufassir, yaitu ketika Allah mendahulukan kata hati, sedangkan pada Quran As-Sajdah Allah mendahulukan kata pendengaran. Namun pada ayat tersebut Allah katakan, ketika manusia telah mencapai akil balik, akalnya berfungsi, hatinya mulai merasakan, penglihatannya bisa mampu membedakan, saat itu dia tidak menggunakan panca indera untuk melihat dan mendengar apa yang menjadi peringatan-peringatan Allah dan apa yang menjadi perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral jamaah rahimakumullah. Allah mengatakan, ketika kita mempunyai perasaan tapi kita tidak mampu berbagi dan merasakan derita orang lain, maka hati kita hilang fungsi utamanya dan hilang hikmah daripada fungsi yang Allah berikan. Dan ketika kita diberikan penglihatan, berapa banyak dari kita melihat peristiwa-peristiwa peringatan alam, peristiwa-peristiwa peringatan langsung dari Allah, tapi tidak membuat manusia sadar, sehingga Allah mengatakan ulaika kal an'am, mereka lebih sesat dari binatang ternak. Para mufassir mengatakan Allah menyebut kata binatang ternak bukan binatang buas. Mari kita lihat bagaimana kejamnya binatang ternak daripada binatang buas. Seekor singa kita kenal sebagai binatang yang paling buas, tapi singa tetap memakan sesuai dengan apa yang dia butuhkan dan dia akan tinggalkan bila dia sudah kenyang. Tapi mari perhatikan binatang ternak, dia akan merumput dari pagi hingga malamnya dan malamnya hingga paginya, tidak berhenti. Dan binatang ternak tidak pernah melihat mana halaman manusia, halaman orang dan mana halaman kita sendiri. Itulah binatang ternak yang tidak pernah berhenti untuk mengunyah, menyapi dan sebagainya. Dan hidup manusia pun bila seperti itu, mereka lebih sesat daripada binatang ternak, bahkan lebih kejam daripada binatang yang buas sekalipun. Allah mengingatkan kepada kita manusia untuk senantiasa memperingati dan mengingatkan hati kita, baik hati, baik pendengaran dan penglihatan kita, untuk difungsikan sebagaimana peranan yang telah Allah berikan kepada kita manusia. Oleh sebab itu wajar bila Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni," dan kami telah jadikan neraka jahanam itu penghuninya, bahan bakarnya dari kalangan manusia dan dari kalangan jin, dan kebanyakan dari mereka tidak bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat Allah mengatakan, "Wa aktsaran nas la yashkurun," kebanyakan manusia tidak pandai bersyukur dan berterima kasih kepada Allah. Wa qalilun min ibadiy yashkur, bahkan hanya sedikit mereka yang pandai dari hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin telah kita lewati Ramadan. Mengapa kita tidak jadikan Ramadan sebagai bulan pengampunan, sebagai bulan kita mengundang datangnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mendapatkan di akhir Ramadan dibebaskannya kita dari ancaman siksa api neraka jahanam. Demikianlah, semoga kita yang melaksanakannya dapat mengambil iktibar, dapat mengambil hikmah daripada semua yang telah Allah jelaskan dalam Al-Quran Al-Karim.
Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan dan yang dirahmati Allah. Selaku khatib, kami mengingatkan diri kami sendiri dan kami mengingatkan pula kepada semua yang hadir. Semoga Allah menjadikan hari-hari kita hari-hari penuh dengan keberkahan, hidayah dan hidayah, sehingga kita mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatin wa dhikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحمد الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين، واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة مسبحة الكرسي، وقال تعالى في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وقرابته وأزواجه وذريته أجمعين. وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة وتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. الله يهدينا ويهديكم سواء السبيل، ويفتح علينا وعليكم فتوح العارفين، ويدخلنا الجنة مع سلفنا الصالحين، لا يبعدنا منهم لا في الدنيا ولا في الآخرة، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير. اللهم اجعلنا من أهل الخير وإلنا في الخير واحشرنا مع أهل الخير. أسأل الله أن يمن علينا بالقبول بجاه الرسول وسلف الفضول، وثبتنا على الصراط المستقيم، ويدخلنا دار النعيم على الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم يا من لا يسكن شر عن سمع، ويا من لا تضرده كثرة المسائل، ويا من لا يتكرم بالحال عباده الملهين عليه، أذقنا برد رحمتك وكرامة استجابتك. اللهم يا لطيف، نسألك لطف فيما جرت به المقادير. اللهم يا دافع البلاء يا الله، ويا دافع البلاء يا رحمن، ويا دافع البلاء يا رحيم، ادفع عنا البلاء قبل نزوله من السماء، إنك على كل شيء قدير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، وادعوه يستجيب لكم، ولذكر الله أكبر. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين.